Ragnar dan 10 pemain keturunan lain gunakan hak pilih di Pilgub Jakarta. Efek pilkada serentak TC jelang Piala AFF harus ditunda. 3 punggawa Garuda pamer jersey usai bela Timnas Indonesia. Resmi, venue Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ditentukan. Puslike di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tiga punggawa Garuda pamer jersey usai bela Timnas Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum eksistensi pemain Timnas Indonesia bak selebritas di negeri ini. Mereka bahkan di sosial media memiliki pengikut berjuta-juta. Hal ini tak jarang membawa mereka kepada sebuah kerjasama di luar lapangan hijau. Seperti baru-baru ini, 3 pemain Timnas Indonesia, yakni Ramadhan Sananta, Rizky Ridho, dan Hoki Caraka mengenakan jersey baru usai skuad Garuda mengalahkan Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Dilansir dari unggahan story di akun Instagram pribadi Rizky Ridho, ketiganya berfoto mengenakan jersey putih-putih. Terlihat senyum lebar dari mereka. Namun jersey baru itu bukan klub baru, melainkan promosi ketiganya terhadap salah satu mobil keluaran perusahaan Korea Selatan Hyundai, yakni mobil Stargazer. Tidak diketahui apakah Sananta, Ridho, dan Hoki Caraka dikontrak oleh Hyundai sebagai brand ambassador atau hanya endorse. Meski begitu, tentu ini baik bagi ketiganya untuk menambah kesejahteraan sebagai pesepak bola. Sebenarnya kegiatan semacam ini juga diambil oleh pelatih kepala STY. Ia pun tak jarang menjadi bintang iklan dan berakting layaknya aktor Korea. Tentu kegiatan seperti ini tak menjadi masalah selagi konsentrasi mereka pada karir sepak bola tidak sampai terganggu. Terlepas dari itu, Hoki Caraka sendiri dipastikan mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 nanti. Sementara untuk Ramadhan Sananta serta Rizky Ridho tidak ada dalam daftar yang diumumkan oleh PSSI. Karena Sintayong diketahui melakukan regenerasi dengan memanggil nama-nama muda yang anyar. Resmi, venue Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 telah ditentukan. Bersiap, demikianlah kata yang menggambarkan Timnas Indonesia saat ini. Diketahui pelatih kepala Timnas Indonesia Sintayong tak bisa berlibur lama. Kini ia akan segera mulai bekerja memimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Dalam TC kali ini, STY juga akan melakukan pencoretan 11 nama pemain untuk kemudian mengerucutkan nama-nama yang akan dibawa untuk bertarung di Piala AFF 2024. Para siapa sendiri juga dilakukan oleh PSSI. Dalam hal ini, Federasi melalui Sumarji telah memutuskan kandang yang akan dipakai Timnas Indonesia sepanjang fase grup Piala AFF 2024. Bukan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, tapi Manahan, Solo. Untuk diketahui, ada 2 pertandingan kandang yang akan dimainkan Timnas Indonesia di grup B, yaitu melawan Laos pada 12 Desember dan Filipina pada 21 Desember. Sisanya skuad Garuda akan memainkan laga tandang, yaitu menghadapi Myanmar pada 9 Desember serta Vietnam pada 15 Desember. Sumarji pun kemudian menjelaskan kandang Timnas Indonesia akan pindah andai lolos ke babak semifinal. Skuad Garuda sendiri akan kembali ke Stadion SUGBK. Ini dilakukan untuk meningkatkan atmosfer pertandingan yang lebih baik. Karena menurutnya SUGBK bisa membuat lawan-lawan bergetar. Usai aksi menarik Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, tentu kiprah Garuda di Piala AFF 2024 akan sangat dinantikan. Apalagi skuad Garuda juga tergabung dalam grup yang bisa dibilang cukup kompetitif. Efek pilkada serentak, TC jelang Piala AFF ditunda. Timnas Indonesia tak memiliki waktu banyak untuk persiapan Piala AFF 2024. Untuk itu, rencananya TC akan segera dimulai pada pertengahan pekan ini. Namun demikian, pemusatan latihan alias training camp ini untuk Piala AFF 2024 nyatanya harus diundur. Hal ini dikarenakan adanya pemilihan umum serentak pada 27 November mendatang.
Semula, diketahui para pemain dijadwalkan kumpul untuk TC di Bali pada 27 November. Namun terpaksa ditunda 1 hari karena adanya pilkada. Hal ini pun seperti yang disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumbarji. Padahal menurutnya, semua persiapan pun sudah dilakukan oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Coach Sintayong sudah mempersiapkan semuanya. Semula pemusatan latihan Timnas Indonesia digelar pada 27 November. Tapi karena 27 November ada Pilkada 2024, maka training camp Timnas Indonesia diundur menjadi 28 November. Kata Sumbarji. Seperti yang diketahui, PSSI sendiri sudah merilis 33 nama pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Dan sebagian besar nama yang dibawa adalah pemain-pemain muda. Namun nampaknya pemilihan nama-nama ini pun cukup berhasil mencuri perhatian. Bahkan beberapa netizen pun dibuat ngeri dengan skuad muda Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 ini. Sebab tim berjulukan Garuda itu diperkuat oleh trio Ronaldo, Rivaldo, dan juga Kakak. Namun sebelum menjadi pilihan utama, tentu trio Ronaldo, Rivaldo, dan Kakak, kepunyaan Timnas Indonesia itu juga harus bersaing dengan 30 pemain lain, yakni untuk menembus skuad akhir Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Karena seperti yang kita tahu, STY dipastikan akan mencoret 11 nama pemain untuk akhirnya dibawa ke Piala AFF 2024. Ragnar dan 10 pemain keturunan lain gunakan hak pilih di Pilgub Jakarta. Dua 27 November 2024 akan menjadi hari yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena di hari itu pula dilangsungkan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, akankah para pemain naturalisasi ikut nyoblos dalam pilkada kali ini? Diketahui para pemain keturunan yang dinaturalisasi Indonesia memiliki kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga selayaknya masyarakat Indonesia. Nah, karena hal itu, para pemain keturunan mulai dari Jordi Amat hingga terbaru Kevin Dix di atas kertas memiliki hak untuk menggunakan suaranya di Pilkada 2024 ini. Menariknya, mengutip dari berbagai sumber, 11 nama pemain keturunan Indonesia itu berada dalam satu kakak yang sama, di mana mereka punya alamat di kawasan Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Hal itu membuat para pemain keturunan ini di atas kertas bisa memberikan suaranya dalam pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta. Meski demikian, kans para pemain ini untuk nyoblos di Jakarta terbilang tipis, mengingat mayoritas dari mereka tengah membela klubnya di Eropa. Andai pun ingin menggunakan suaranya, para pemain keturunan bisa mengurus pindah tempat memilih. Khusus Pilgub Jakarta 2024 pun batas perubahan tempat itu adalah tanggal 20 November lalu. Seperti saat Pilpres lalu, Sandy Walsh menggunakan hak suara perdananya sebagai WNI di KBRI di Belgia. Walsh yang berdomisili di Brussels karena tengah membela klub KV Mechelen sempat menunjukkan momen saat ia memberikan hak suara untuk pertama kali. Namun dalam hal ini Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta Dodi Wijaya saat dihubungi oleh media pada Senin kemarin menjelaskan, untuk Pilpres, dapil seluruh Indonesia termasuk luar negeri, sehingga bisa menggunakan hak pilih di luar negeri untuk memilih presiden. Namun, untuk pilkada kali ini, dapilnya seprovinsi atau kabupaten kota, sehingga TPS hanya diadakan di wilayah masing-masing dan tidak ada TPS di luar negeri. Jadi, harus mencoblos sesuai domisili KTP.